Perkenalkan, nama saya Adi Saputra, sekarang berdomisili di Fukuoka. Sekarang saya bekerja sebagai CSO Ani dan Ivan untuk bisnis kuliner Indonesia dan halal vending machine di Jepang. Indonesia kan diharapkan menjadi pusat industri halal dunia ya, mungkin pada tahun 2024. Nah, kami ingin tahu apa-apa saja upaya atau langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan dalam mewujudkan hal tersebut. Nah, kemudian mungkin sedikit ngasih saran atau ide untuk mewujudkan pusat industri halal dunia itu, apakah mungkin kalau halal vending machine ini kita bisa jadikan mediasi untuk pemasaran produk-produk halal Indonesia di berbagai negara? Pak Adi ya, jadi memang itu sudah di statementkan oleh Presiden sendiri bahwa kita memang tidak hanya seperti tadi saya katakan menjadi konsumen terbesar, dan juga kita selama ini menjadi lembaga sertifikasi yang paling diakui oleh dunia. Nah, untuk sertifikasi hampir 50 lebih lembaga sertifikat di luar negeri itu memperoleh pengakuan. Jadi mereka minta endorsement dari Indonesia. Jadi mereka memerlukan di dunia ini, Amerika maupun di Eropa, maupun di Australia, di Cina, di Jepang, semua lebih 50 lembaga sertifikat halal di dunia itu memperoleh pengakuan, endorsement dari kita Indonesia. Dan karena dia memperoleh endorsement, dia harus punya standar yang sama. Jadi yang kalau sudah diakui, di-endorse oleh Indonesia, berarti standar dia sama dengan Indonesia. Sebab kita verifikasi. Nah, sekarang kita ingin jadi negara produsen terbesar di dunia, karena kita memiliki semua. Umatnya besar, 87%, sumber daya alamnya juga besar, ya, baik bidang pertanian, bidang kelautan, dan semua itu potensi yang kita miliki besar sekali. Oleh karena itu kita masuk akal lah. Semua negara mengatakan masuk akal Indonesia. Nah, apa yang dilakukan? Nah, tadi saya bilang Indonesia membentuk lembaganya, ya, ekonomi dan keuangan syariah di pusat sampai ke daerah-daerah. Kemudian juga membangun kawasan industri halal. Nah, kemudian mendorong UMKM, ya untuk tumbuh dan melahirkan optaker yang nanti yang memfasilitasi. Ya. Misalnya sekarang ada pertanian buah-buahan yang selama ini tidak digarap, sekarang ada pengusaha yang kemudian memproduk, ada yang jadi minuman, ada yang jadi bubuk, seperti misalnya jahe merah, itu kemudian nanas, kemudian dan sebagainya, kemudian diekspor ke luar negeri. Itu. Kemudian juga misalnya para pengusaha-pengusaha pengrajin. Nah, semua lembaga ikut menjadi bapak angkat, atau istilahnya itu yang termasuk Bank Indonesia sendiri itu terus mengembangkan itu. Bahkan tiap tahun mengadakan ISEF, apa itu Islamic Syariah Ekonomi Forum, ya. Itu yang dihadiri baik dalam negeri, luar negeri, dan semua produk-produk kita dari daerah-daerah itu dihadirkan. Nah, jadi banyak yang menjadi perantara ini. Saya nyebutnya itu Hamzah Wasal. Hamzah Wasal itu artinya huruf Hamzah yang menjadi penghubung antara kalimat dengan kalimat sehingga melahirkan untaian kata yang indah. Nah, Hamzah Wasal ini kita tumbuhkan untuk memfasilitasi. Bahkan ada juga Global Halal Hub. Ya, ada satu lembaga Global Halal Hub yang dia
mengkurasi, kemudian membina UMKM ini yang produknya kemudian diekspor ke luar negeri. Saya tidak tahu apa sudah ke Jepang, dia ke Amerika, kemana-mana melalui diaspora itu, dia juga dari mulai mengenai produk, mengenai kualitas, bahkan mengenai apa namanya bungkus-bungkusnya itu apa? Kemasannya, bahkan juga pembiayaannya, dan kemudian juga pemasarannya. Nah, kemudian pemerintah sendiri itu melalui Menteri Perdagangan yang baik yang lama untuk membuka pasar-pasar di luar negeri, terutama di negara-negara OKI. Ya, dari 57 negara OKI itu sudah mulai dibuka 17. Dan bahkan seperti Emirat itu kan menjadi hub untuk di Timur Tengah. Ya, jadi pusat untuk daerah Timur Tengah dan sekitarnya. Dan kita juga terus menggerakkan program hilirisasi di bidang produk-produk selain tambang itu makanan. Nah, saya waktu saya ke Mesir itu saya mendapatkan Mesir ternyata menjadi ekspor kopi ke Eropa dan ke Amerika. Saya tanya, apa Mesir itu punya kopi? Tidak, katanya. Nah, kopinya dari mana? Kopinya dari Indonesia, kemudian rempahnya dari Indonesia, kemudian mereka olah kopi dengan rempah, kemudian lahirlah kopi Mesir yang terkenal di Amerika. Nah, ini saya pikir ini kita harus kenapa menjadi kopi Mesir? Kita mulai juga mengembangkan supaya pengolahan kopi itu hilirisasinya kita olah sendiri, dan saya kira cita rasa kopi yang dibangun oleh kita dari mulai Papua, kita punya jenis kopi yang mulai Papua sampai Aceh itu berbagai kopi kita itu seperti itu. Jadi kita dorong apa namanya ini produk-produk dalam negeri ini. Karena itu juga diaspora menjadi penting, ya. Ini bagian saya bilang ekosistem kita di dalam membangun produk-produk halal untuk pemasarannya. Terkait itu.